Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 Juni berjudul Mensakralkan Doktrin. Dewasa ini orientasi pelayanan sudah mulai bergeser dari Injil sejati yang Yesus ajarkan, yaitu perubahan hidup untuk bisa berkodrat ilahi, untuk bisa berkodrat ilahi menjadi kegiatan yang hanya menekankan pembelajaran isi Alkitab dalam kemasan doktrin atau sistematika teologi. Hal ini mengesankan seakan-akan dengan pembelajaran teologi atau ilmu tentang Tuhan ini jemaat dapat mengalami perubahan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Faktanya tahun demi tahun, abad demi abad, gereja semakin kehilangan nafas atau Injil yang sejati yang diajarkan oleh Yesus. Gereja-gereja seperti ini biasanya hanya meneruskan proyek kegiatan gereja yang diwarisi dari gereja sebelumnya. Tanpa disadari yang diwariskan pada jemaat adalah doktrin yang dirumuskan dan dikemas demikian rupa oleh manusia, tapi bukan kehidupan Yesus. Jadi yang diwariskan kepada jemaat hanyalah liturgi, saudaraku, dan doktrin yang dirumuskan dikemas demikian rupa oleh manusia, tetapi bukan kehidupan Yesus. Doktrin memang penting, tapi seharusnya doktrin yang benar adalah ajaran Yesus yang memuat implikasi konkret kehidupan anak Allah, yaitu bagaimana mengenakan hidup sebagai orang yang berkodrat ilahi sesuai dengan maksud keselamatan diberikan, di mana manusia bisa segambar dan serupa dengan Allah atau sempurna seperti Bapa. Gereja-gereja yang hanya mewarisi doktrin, menekankan rasio atau nalar, mereka berusaha mengolah nalar untuk merumuskan Allah dan isi Alkitab, sehingga mereka berhasil membangun doktrin dan sistematika teologi yang kelihatannya alkitabiah dan argumentatif, tetapi sebenarnya tidak mengubah kodrat. Itulah sebabnya pendeta dan teolog dari kelompok ini sering menjadi arogan dan memandang diri paling benar. Dampaknya mereka memandang rendah aliran dan denominasi lain dan tidak segan-segan menuduhnya sebagai sesat. Suasana gereja seperti ini akan diwarnai kuat dengan kegiatan seremonial, bagaimana membuat liturgi yang agung, dan khidmat sebagai sarana untuk mengadakan pertemuan dengan Allah. Dalam pertemuan bersama atau kebaktian, para pelayan liturgi biasanya mengenakan kostum yang khusus. Bisa dimengerti kalau gereja-gereja mereka bisa memiliki paduan suara orkestra yang megah. Bagi mereka itulah nilai-nilai keagungan sebagai orang Kristen untuk dapat menyembah secara lebih berkualitas kepada Allah. Karena lebih menekankan seremonial, maka kehidupan setiap harinya tidak menekankan kesucian, yaitu sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus secara proporsional. Sebagian besar mereka sudah merasa menyembah Allah dengan mengikuti liturgi, padahal penyembahan yang benar adalah di dalam roh dan kebenaran. Hal ini tidak memaksa atau mewajibkan secara mutlak orang Kristen memiliki liturgi yang profesional. Kehidupan setiap hari dengan segala perilakunya, itulah liturgi yang sesungguhnya, yang merupakan isi ibadah. Saudaraku sekalian, komunitas orang Kristen seperti tersebut cenderung memandang pengalaman pribadi sebagai fenomena subjektif yang mengancam kemurnian kebenaran. Subjektivitas dianggap ancaman bagi kehidupan Kristen secara menyeluruh. Padahal kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Allah, di mana subjektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman pribadi dengan Allah. Subjektivitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman pribadi dengan Allah, saudara. Setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman konkret atau real dengan Allah, sehingga pengenalan akan Allah bukan hanya diperoleh melalui ruang kuliah, aula seminar, ruang perpustakaan, dan diskusi Alkitab. Memang subjektivitas bisa berbahaya, bahkan menyesatkan, jika diperoleh tanpa landasan hidup yang benar. Landasan hidup yang benar adalah kebenaran Injil yang sejati. Jadi perjuangan untuk mencapai kesucian hidup dan hati yang tidak mencintai dunia atau terlepas sama sekali dari materialisme itu mutlak harus dimiliki setiap orang percaya. Saya tegaskan, saudaraku, biasanya gereja-gereja yang lebih menekankan nalar dan mengabaikan pengalaman pribadi dengan Allah cenderung menganggap bahwa doktrin atau pengajaran adalah segalanya.
Semuanya serba diformat dalam bentuk format-format, definisi-definisi, rumusan-rumusan yang tertulis menjadi kasanah ilmu dalam sistem teologi. Tentu saja gereja-gereja seperti ini sangat peduli dengan seminari atau sekolah tinggi teologi, saudara. Biasanya mereka mewajibkan pejabat-pejabatnya memiliki gelar kesarjanaan teologi. Ya, orang-orang yang tidak memiliki gelar sarjana, tidak lulus dari sekolah tinggi teologi, yang di bawah afiliasi gereja ini tidak boleh berkhotbah. Jadi kalau ada pendeta yang lulusan dari sekolah tinggi teologi yang tidak berafiliasi pada gereja mereka, tidak akan diizinkan berkhotbah di mimbar-mimbar gereja mereka. Dan memang mereka berhasil mempertahankan kelestarian gereja, mempertahankan doktrin ajaran gereja. Mereka berhasil mempertahankan gereja, tapi hanya di masyarakat yang religiusitasnya tinggi seperti di Indonesia. Tapi negara-negara barat pasti mati ya. Gereja-gereja tutup. Kelompok gereja yang menekankan nalar lebih merasa bertanggung jawab mempertahankan iman dengan melakukan apologet dengan agama lain. Itulah sebabnya dari komunitas gereja ini muncul oknum-oknum yang mengangkat diri sebagai apologet atau berhadapan dengan agama lain. Tidak jarang oknum-oknum seperti ini merasa sebagai penjaga kebenaran, saudara. Sehingga dengan semena-mena menuduh orang-orang Kristen yang tidak sealiran dengan mereka sebagai bidat atau kelompok orang-orang sesat. Mereka merasa sebagai yang disuruh oleh Allah meluruskan ajaran gereja. Padahal mereka sendiri hanyalah orang-orang yang tersandera oleh pengajaran teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili yang mestinya harus dikoreksi, saudara, untuk kebutuhan gereja masa kini. Namun demikian harus diakui banyak teolog dan pendeta dari kelompok ini yang memiliki kesantunan juga. Jadi tidak semua mereka itu kasar atau bengis, tapi tidak sedikit ada pendeta-pendeta dari mereka yang memiliki kesantunan yang tinggi dan layak disebut hamba-hamba Tuhan yang agung ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.